Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya seperti biasa di channel My Tutorial. Pada kesempatan saya kali ini seperti biasa saya akan berbagi tutorial, yaitu tutorial dasar ya teman-teman, yaitu cara belajar PowerPoint dengan mudah. Nah jadi ini untuk pemula ya teman-teman. Jadi terkadang itu komentar yang ada masuk pada channel My Tutorial, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar. Jadi saya memutuskan untuk membuat cara belajar PowerPoint dengan mudah. Oke teman-teman, bagaimana cara belajarnya? Kita masuk dulu, yang pertama-tama kita masuk PowerPoint. Ini PowerPointnya ada di bawah ya teman-teman. Ini klik. Ini tampilan PowerPoint 2016. Kita klik yes saja kalau ada begini. Kita klik OK. Oke. Kemudian kita akan langsung ke halaman PowerPoint-nya ya teman-teman. Kita langsung ke sini, yang kosong ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan buang ininya. Ya, jangan dulu, biarin. Nah, saya mengasih tahu pada teman-teman yang betul-betul masih pemula, jika PowerPoint ini berbentuk begini teman-teman, ada yang nggak bisa diotak-atik ya teman-teman. Ini terbuka PowerPoint tapi nggak bisa diotak-atik, artinya ini belum aktif. Jadi PowerPoint itu terkadang kita punya laptop tuh PowerPoint-nya belum aktif teman-teman. Jadi di sini nih belum aktif tulisannya itu. Jadi masih dibandet ya teman-teman, masih belum aktif. Oke teman-teman, bagaimana cara ngelihat aktif atau belum aktifnya? Jadi teman-teman kalau misalnya yang nggak paham ya, kalau misalnya ini PowerPoint sudah kebuka tapi nggak bisa diotak-atik, nah itu berarti artinya itu PowerPoint teman-teman itu belum aktif. Dan saya tidak akan mengasih tahu bagaimana cara mengaktifkannya mungkin di tutorial selanjutnya. Jadi untuk melihat saja bahwa aktif belumnya PowerPoint ini, kita ngelihat masuk di file ya teman-teman. Kita masuk file, kita masuk export akun, masuk akun. Nah, di sini ada product activate. Nah, berarti ini tandanya udah aktif. Kalau belum aktif, ini tulisannya bukan product activate ya teman-teman. Ini masih masih belum aktif, no aktif. Jadi ini perlu diaktifin dulu. Jadi cara mengaktifkannya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak akan mengaktifkan, tidak akan mengasih tahu cara mengaktifkannya karena itu adalah waktu yang sangat panjang, mungkin di tutorial berikutnya. Oke teman-teman, saya hanya ngasih tahu saja bahwa teman-teman itu takutnya ada yang kok PowerPoint saya sudah terbuka tapi nggak bisa dipakai. Jadi itu adalah belum aktif. Memang terbuka tapi belum aktif. Jadi belum bisa di otak-atik. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Nah, ini kita adalah di tutorial cara belajar PowerPoint dengan mudah ini. Kalau bisa teman-teman itu belajar PowerPoint, masuk ke pengeditan dulu ya teman-teman. Bagaimana cara mengedit yang paling dasar. Jadi bagaimana cara mengedit yang paling mudah. Jadi teman-teman itu jangan langsung mengenal ini untuk apa ini, jangan. Nanti teman-teman pusing dari belajarnya, nanti malas. Jadi teman-teman usahakan belajar PowerPoint ini yang betul-betul teman-teman ada gambaran yang bisa menyenangkan hati. Jadi teman-teman itu nggak pusing, maksudnya ada semangat. Contohnya misalnya belajar membuat aksara atau membuat tag ya teman-teman. Misalnya membuat tag, masuk ke insert, misalnya masuk ke WordArt dulu atau di tag box, bisa kita masuk di WordArt dulu. Tapi sebelumnya saya akan potong dulu ininya ya teman-teman. Ini bisa potong, diklik, di blok, klik tombol backspace pada keyboard. Kemudian kita masuk ke insert. Ini sudah masuk ke WordArt. Contohnya masuk ke
buat tulisan, kita klik tombol backspace. Misalnya kita buat tulisan huruf besar semua ya teman-teman, kalau masih belajar biar besar gitu tulisannya, enak dieditnya. Indonesia. Nah, jadi teman-teman kalau belajar cari, nggak usah itu dulu, nggak usah yang mengenal PowerPoint dulu, jadi teman-teman nanti gak semangat. Oke, kita ini misalnya contohnya Indonesia, kemudian kita klik di sini teman-teman di home. Nah, ini ada kedipan, harus dimatikan dulu kedipannya dengan cara tunjukkan kursornya di garis ini, kemudian klik mouse sebelah kiri. Nah, berhenti kedipannya, kemudian kita klik home, ini sudah, pilih B. Nah, untuk membesarkan aksara ini, untuk mengecilkan yang ini, untuk mengganti warna ini. Nah, cukup ini aja teman-teman untuk belajar, buat tag aja dulu, tag dulu. Nah, mengenal. Nah, ini untuk mengganti karakter. Nah, di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, ini untuk merenggangkan jarak ya teman-teman, merenggangkan jarak ini. Jadi ini untuk apa namanya, miring, agak miring. Ini untuk garis. Nah, ini untuk menebalkan. Nah, udah ini aja dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak pusing, jadi ini aja terus. Nanti kalau sudah mahir baru mengenal tool-tool yang lainnya. Contohnya kita biar ada semangat, kita rada seneng atau gembira untuk belajar PowerPoint, nggak jenuh, kita masuk ke animasi. Misalnya ini tag aja dulu animasi. Nah, misalnya ini animasinya, kalau mau ngeliat animasi yang lebih banyak, kliknya di sini. Nah, pilihan animasi itu sebenarnya apa ya teman-teman, gerakan untuk menggerakkan si tag ini. Jadi tag ini bisa digerakkan dengan animasi ini. Kamu mau pilih animasi yang mana? Misalnya animasi yang ini, misalnya jom. Nah, jom gitu. Misalnya muter begini, ini swivel, ini muter. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini jatuh, misalnya bound, jatuh kecelum. Nah, kayak gitu. Jadi pilihannya animasinya di sini ya teman-teman. Di sini animasinya, ini animasi yang keseluruhan, dan ini animasi emphasis itu apa ya, kalau ini kan masuk, kalau ini action maksudnya. Kalau axis itu keluar, jadi ada kumpulannya nih teman-teman. Jadi ini entrance itu masuk, emphasis itu kalau nggak salah apa ya, kurang paham bahasa Inggris. Axis keluar. Kalau misalnya ini play out, kita klik play out, dia akan keluar kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita pilih lagi di sini, kita pilih action atau apa, jadi ini misalnya wave, ini gelombang. Nah, jadi teman-teman jangan mengenal tol-tol yang lain dulu. Jadi kita bangga dulu atau gembira dulu biar kita belajar nggak jenuh. Jadi belajarlah yang benar-benar membuat kita senang, jadi biar nggak malas ya teman-teman belajarnya. Jadi misalnya tag aja dulu, semua tag ini bisa diapain sih, bisa digerakin bagaimana sih, bisa diapakan sih gitu, kayak gitu. Misalnya tag ini ada animasinya, kita nggak mau animasi dibuang dulu, kita pilih non berarti hilang animasinya, ini nggak ada apa-apa, nggak ada animasi. Kalau teman-teman mau dibesarkan tulisannya atau mau ditebalkan, klik 3 garisan ini, pilih home, kemudian pilih B, blood itu mempertebal. Kalau dibesarkan ini, bisa juga pakai ini. Nah, ini
misalnya kita pakai animasi. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau buat animasi ini, diklik dulu tulisannya baru masuk ke animasi. Nah, misalnya contohnya animasi play in itu datang, play in datang. Nah, maksudnya masuk gitu. Oke. Play in misalnya wave ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah cara belajar PowerPoint dengan mudah. Nah, ini jadi ini ada wave ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu gerakannya, gerakan lagi di sini. Jadi ini klik di sini untuk slideshow-nya. Ini laptopnya ngeblank ya teman-teman. Jadi ini slideshow-nya di sini ya teman-teman. Kita forward, kita klik animasi. Nah, previewnya di sini. Kalau mau preview, misalnya teman-teman mau milih well di sini misalnya contohnya. Nah, misalnya ingin preview di sini. Nah, jadi saya kasih tahu lagi ya teman-teman, kalau belajar PowerPoint dasar itu, jadi teman-teman nggak usah ngituin yang lain. Misalnya cara ganti warna, klik di sini. Di sini bisa, di sini di blok bisa begini, blok ini nanti keluar di sini. Nah, ini bisa ganti warna kayak gini. Ganti warna. Di sini pun bisa ganti warna, masuk home, milih di sini. Nah, ini lebih terlihat. Oke teman-teman, ini adalah cara belajar PowerPoint dengan mudah. Jadi yang tadi saya bilang itu bahwa PowerPoint itu dilihat di sininya ya teman-teman. Kalau belum aktif ini nggak ada tanda presentasi PowerPoint, nggak ada. Jadi misalnya ngelihatnya di sini atau di akun gitu. Nah, lihat di sini. Memang PowerPoint-nya terbuka tapi tidak bisa dipakai. Jadi itu tandanya PowerPoint teman-teman itu belum aktif. Jadi jangan nyalain laptop atau jangan nyalain apa, nggak benar apa, jangan. Itu pengalaman saya yang dulu ya teman-teman. Jadi itu PowerPoint terbuka tapi kok nggak bisa dipakai. Nah, itu berarti belum aktif. Jadi belum activate produk, belum aktif. Jadi perlu diaktifkan dulu. Itu saya tidak akan mengasih tahu cara mengaktifkannya karena itu butuh waktu ya teman-teman. Mungkin di tutorial yang selanjutnya. Oke teman-teman, ini saja cara belajar PowerPoint dengan mudah. Yang seperti saya bilang itu teman-teman, bahwa jika teman-teman belajar PowerPoint harus satu-satu dulu, biar teman-teman nggak jenuh, nggak malas, nggak pusing. Jadi teman-teman kalau misalnya belajar ini nggak ada yang dibuat, nggak ada yang belum ada yang dibuat, itu akan jenuh, akan malas belajarnya. Misalnya belajar teks saja dulu. Misalnya teks dikasih animasi, teks dikasih ganti warna, teks dikasih bayangan, misalnya seperti ini contoh. Klik format, terus klik shadow, nah klik preset, nah klik bayangan sebelah kiri dengan sebelah bawah, kita klik yang ini misalnya ini. Jadi nah itu teman-teman, jadi teman-teman fokus sama misalnya foto-foto saja, biar teman-teman nggak pusing, nggak jenuh, nggak malas, jadi nggak boring, jadi ada yang dikerjakan. Kalau teman-teman mengenal tool ini buat apa, tool ini itu nanti langkah selanjutnya. Kalau teman-teman mengenal ini belum selesai, udah ini jadi pusing, jadi malas belajarnya, jadi buka-buka PowerPoint-nya malas. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini untuk tutorial cara belajar PowerPoint dengan mudah. Mungkin di tutorial selanjutnya kita akan belajar yang lain lagi ya teman-teman. Jadi ikuti terus channel My Tutorial untuk mengikuti tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, jika tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman,
Jika berguna bagi teman-teman, silahkan like, komen, dan subscribe. Tapi jika kurang berguna, silahkan abaikan saja. Saya hanya mengasih tutorial untuk dipelajari. Jika bagus, silahkan di like atau komen dan subscribe. Oke teman-teman, mungkin ini saja tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.